Satu ketika di Amerika terjadi persoalan yang sangat penting, yaitu antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam. Orang-orang kulit putih mulai memusuhi orang-orang kulit hitam. Terjadi perbedaan ras dan diskriminasi di Amerika. Orang-orang kulit putih menjauhkan diri dari orang-orang kulit hitam. Karena begitu banyak orang kulit hitam di Amerika, orang-orang yang berasal dari Afrika, orang-orang yang disebut orang-orang negro, di sekolah-sekolah dikhususkan untuk orang-orang kulit putih. Di kendaraan-kendaraan umum seperti bis, biasanya yang boleh duduk di tempat duduk itu adalah orang-orang kulit putih. Orang-orang kulit hitam hanya boleh berdiri saja. Dan itulah perbedaan yang lagi di sana. Sehingga ketika pemimpin dari orang kulit hitam ini, namanya Martin Luther King Jr., dia pernah berkata bahwa I have a dream, saya punya mimpi. Satu ketika anak-anak kita akan duduk bersama-sama dengan orang-orang kulit putih. Dan kita melihat sekarang terjadi seperti itu ya. Bahkan pernah orang kulit hitam juga menjadi presiden di Amerika. Orang-orang kulit hitam ini, orang-orang negro ini pernah menyanyikan nyanyian bahwa satu ketika nanti di kemudian hari kita akan duduk bersama-sama menikmati persekutuan bersama-sama dengan orang-orang kulit putih di Amerika. Nyanyian mereka yang sangat terkenal adalah We Shall Overcome. We Shall Overcome. We shall, kita akan melihat satu hari kelak akan datang bahwa kemenangan akan terjadi. Kita akan mengalami kemenangan di tengah-tengah kehidupan orang-orang kulit putih. Kita melihat sekarang bahwa tidak ada lagi perbedaan di sana. Mereka sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasih Tuhan, juga orang-orang kulit hitam pernah juga mengatakan bahwa Allah bekerja dari dulu sampai sekarang dan tidak ada yang sukar baginya. Tidak ada yang sukar bagi Allah yang bekerja dari dulu sampai sekarang. Dia melakukan perkara-perkara yang ajaib dan tidak ada seorang pun yang bisa menandingi atau mengalahkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada yang sukar atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke ayat yang ke 10 ya. Ayat 11 sampai dengan ayat yang 19 ya. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 19. Tidak ada yang sukar atau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi Yesus. Kita tahu cerita ini ya, di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19 ini. Di sini diceritakan tentang 10 orang kusta yang ketika melihat Tuhan Yesus, mereka kemudian selanjutnya Tuhan menjamah mereka mengalami kesembuhan. Sama di antara mereka kembali dan mengucap syukur memuliakan Tuhan karena dia telah melihat mujizat perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dari nats ini saya mengajak kita untuk merenungkan bahwa tidak ada yang sukar bagi Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Tidak ada yang mustahil atau tidak ada yang sukar bagi Yesus. Yang pertama, untuk menyatakan kepada kita belas kasihannya. Kita perhatikan dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saya bacakan bagi kita ayat 13-14. Tapi mungkin supaya saudara bisa
mengikuti jalan ceritanya dari ayat yang ke-11 yang saya baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk menyatakan kepada kita belas kasihannya. Saudara perhatikan di situ kata yang dipakai di situ. Tuhan tergerak oleh belas kasihannya kepada mereka. Dia mengasihani mereka karena orang-orang ini tahu persis bahwa Tuhan Guru ini penuh dengan belas kasihan. Karena itu mereka berdiri agak jauh dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus dengan berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang mau menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongannya. Ketika kita dalam kesulitan, tantangan, pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, mungkin ada orang yang tidak bisa kita andalkan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan pertolongan. Tapi Tuhan Yesus selalu dapat kita andalkan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong kita, karena Dia mau menyatakan kepada kita belas kasihannya. Tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk menyatakan kepada kita belas kasihannya. Saya tidak tahu persoalan, pergumulan, kesulitan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sekarang ini, tapi Tuhan tahu persis apa yang kita sedang alami, dan Dia dapat menolong kita, menyatakan kepada kita belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang kusta ini, mereka karena penyakit ini, mereka harus dijauhkan dari keluarganya, dijauhkan dari kesempatan untuk menikmati persekutuan dengan orang lain seperti beribadah. Tidak boleh bergaul dengan orang-orang sehat. Mereka begitu menderita, bukan saja secara fisik, tapi juga secara mental, secara rohani juga. Penderitaan yang mereka alami begitu rupa sehingga ketika mereka mendengar bahwa Yesus hadir di daerah mereka ini, mereka tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berteriak kepada Yesus meminta belas kasihannya, Yesus segera menanggapinya dengan penuh kasih kepada mereka. Dan kemudian kita perhatikan di sana, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Artinya bahwa Tuhan menanggapi permohonan mereka. Tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk menyatakan kepada kita belas kasihan. Tantangan, pergumulan yang kita alami secara pribadi maupun dalam pelayanan seringkali juga membuat kita mengalami pergumulan yang berat. Atau mungkin di tengah-tengah kerumunan orang banyak pun kadang-kadang kita mengalami kesepian, sepertinya tidak ada orang yang mempedulikan atau memperhatikan kita. Ada orang-orang juga di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan pun bisa mengalami depresi, mengalami stres, mengalami persoalan dalam jiwa mereka, sehingga merasa seperti sendiri, walaupun di tengah banyak orang, tapi merasa sendiri. Saya pernah merasa seperti itu, mengalami hal yang seperti itu. Ya, di tengah-tengah pekerjaan pelayanan, di tengah orang banyak, saya merasa kesepian, seperti merasa sendiri. Lalu kemudian, apalagi pada waktu kuliah online ya, itu pada waktu saya menyampaikan kuliah, itu betul-betul dalam pergumulan, dalam jiwa. Sesudah selesai kuliah, itu sepanjang hari saya nggak bisa tidur sepanjang malam.
Kalau tidur menghadap ke atas itu saya nggak bernapas, tidak harus miring. Lalu kemudian harus ditolong dengan air panas, masukkan air panas di botol lalu saya taruh di sini di perut ya, baru bisa merasa tenang. Dan kemudian saya merasa sepertinya mau mati rasanya. Lalu kemudian ada orang-orang yang saya merasa bahwa kalau mungkin mereka ada mungkin saya pernah menyakiti mereka, saya telepon satu-satu. Saya mohon maaf kalau saya pernah menyakiti hati saudara-saudara. Jadi ada orang-orang yang saya telepon itu karena saya merasa sepertinya hidup sia-sia ya. Jadi tertekan, itu persoalannya bisa dialami seperti itu. Walaupun di tengah-tengah keluarga ya, tapi terasa seperti itu. Itu stres tingkat tinggi barangkali ya. Kalau pergi ke dokter mungkin tidak tahu mungkin ada obatnya apa, tidak tahu. Saya berdoa tapi tidak bisa lepas segera dari persoalan seperti itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan, Dia tahu akan persoalan yang kita alami. Walaupun sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk ditolong Tuhan, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Saya berharap saudara tidak mengalami hal yang seperti itu. Tapi jika Tuhan mengizinkan seperti itu untuk kita alami, itu artinya bahwa Tuhan mau mengajar kita untuk semakin dekat. Mungkin Tuhan mau menyatakan sesuatu, mengajarkan sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita lewat pengalaman itu. Tapi tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk menyatakan kepada kita belas kasihan. Yang kedua, tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk membebaskan kita dari penderitaan. Dari sakit penyakit atau persoalan yang kita alami. Lihat ayat yang ke-12 itu. Kita tahu bahwa orang-orang ini mengalami penyakit kusta. Lalu ayat 14 dan 15 saya bacakan sekali lagi. Lalu Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahyul. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk membebaskan kita dari penderitaan. Kuasanya tidak terbatas. Dosa pun tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Iblis pun tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Kematian pun tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Kuasanya tidak terbatas. Kalau kita memperhatikan diri kita, kadang-kadang ketika mulai persoalan kita merasa sepertinya persoalan kita lebih besar daripada Tuhan Yesus. Ya, ada orang-orang seperti itu. Ada yang datang kepada saya, seorang pemuda, dan dia berkata bahwa dosa saya begitu besar. Saya rasa Tuhan Yesus tidak bisa menanggungnya. Ya. Bahkan Tuhan Yesus tidak bisa juga mengampuni saya karena itu terlalu besar. Kasihan Tuhan Yesus karena dosanya terlalu berat, terlalu besar. Lalu saya membimbing dia untuk percaya Tuhan Yesus dan mengajak dia untuk berdoa. Dan dia bilang, saya tidak sanggup untuk berdoa. Saya tidak mau menyusahkan Tuhan Yesus. Dan saya bimbing dia untuk percaya dan terima Tuhan Yesus. Lalu kemudian saya mendoakan dia, membaca Alkitab, mendoakan dia. Lalu kemudian dia setelah berdoa, dia merasa lega, dia merasa damai, dia merasa sukacita karena beban yang begitu berat yang dia alami itu seolah-olah sudah diangkat begitu saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk membebaskan kita dari penderitaan, dari pergumulan, dari persoalan apapun yang kita alami dalam hidup kita. Saudara lihat di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus pergi dalam pelayanan, seringkali dia berjumpa dengan orang-orang yang bermasalah. Ingat seperti wanita Samaria, perempuan Samaria di Yohanes pasal 4. Saudara tahu persoalannya? Berapa pacarnya? Yang
bukan suami. Tuhan mendekatkan diri kepada kita dan Tuhan menyelesaikan persoalan. Ingat seperti Zakheus, tahu persoalannya? Ketika orang-orang yang bermasalah ini berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka langsung mengalami perubahan. Dan Alkitab mencatat bagi kita bahwa ketika seseorang apapun persoalan, apapun pergumulannya, ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, selalu mengalami perubahan. Bukan saja disembuhkan dari penyakit, tapi juga diberikan kelegaan dalam jiwanya. Sama hal seperti Zakheus kan, kalau kita baca di dalam pasal 13 di Lukas ayat 10, Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini karena anak ini anak Abraham. Sebab anak manusia datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi anak manusia untuk mencari orang yang terhilang, orang yang terhilang, orang yang berdosa dan orang yang terhilang. Yesus mau mendekatkan diri kepada orang-orang seperti itu, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang merasa kesepian, orang-orang yang merasa bahwa pergumulan dan penderitaannya begitu berat. Tapi Tuhan bagi kita, Dia tidak ada sesuatu pun yang sukar baginya. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Atau kita punya persoalan seperti yang dialami oleh orang-orang dalam Alkitab ini. Apa saudara punya penderitaan dan kesulitan yang betul-betul rasanya seperti tidak bisa ditolong oleh Tuhan Yesus? Siapa tahu? Kadang-kadang saya bertemu dengan seorang mahasiswa dulu waktu masih kuliah. Dia punya pergumulan berat sekali. Lalu saya berbicara dengan dia, kira-kira apa yang kamu sedang pikirkan? Lalu dia berkata bahwa saya menginginkan mobil. Naik sepeda aja belum bisa kok ingin mobil. Karena terlalu besar keinginannya daripada yang kemampuannya, makanya dia stres, pusing kepala. Kadang-kadang ketika seseorang mempunyai keinginan terlalu besar dari kemampuannya, bisa membuat dia stres, pusing kepala. Apalagi masih kuliah sudah pikirkan teman hidupnya nanti seperti apa, bayangkan saya pusing, stres. Jadi berpikir lebih daripada kemampuan, itu membuat orang menjadi pusing, menjadi stres dan sebagainya. Tapi ketika kita mengalami situasi yang seperti itu, tidak ada yang suka bagi Tuhan Yesus untuk menolong kita, untuk membebaskan kita dari pergumulan yang sedang kita alami. Ada yang senyum mungkin punya masalah sama Tidak ada yang sukar bagi Yesus. Yang ketiga, untuk menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan. Ingat dalam pasal 17 ini ayat yang ke-19, perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada orang ini dalam pasal 17 ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi kita. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lawan dari keselamatan adalah kebinasaan. Kalau orang ini tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia pasti akan mengalami kebinasaan. Dalam Alkitab dicatat ada banyak orang yang berjumpa dengan Yesus, orang sakit disembuhkan Tuhan. Sama seperti 9 orang yang lain ini yang mengalami kesembuhan, tapi tidak mengalami keselamatan. Hanya satu orang saja, orang Samaria ini, ketika dia melihat bahwa dia sudah sembuh, dia kembali kepada Yesus, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dan Tuhan berkata, hari ini berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia dibebaskan dari hukuman dosa, hukuman di neraka, karena dia beriman, dia percaya pada Yesus. Yesus memuji. Tapi 9 orang yang lain tidak mendapatkan
pengakuan dari Tuhan Yesus seperti ini. Ada banyak orang mengalami kesembuhan tapi belum tentu kesembuhan bagi jiwanya. Dalam pelayanan kami dulu seringkali ada orang-orang yang kami doakan, yang saya doakan, ada yang sudah mau mati, didoakan dan mereka bilang percaya Yesus. Ada yang saya bawa ke gereja, satu kali ke gereja, lalu 2 kali tidak datang lagi, tidak datang lagi. Jadi hanya mau mencari kesembuhan saja. Ada kakek-kakek yang sakit sekali dan sudah mau mati, keluarganya membiarkan dia, tidak mau melayani dia. Kotorannya dibuang di tempat tidur dan keluarga menjauhkan diri dari dia. Lalu saya datang, saya merangkul kakek ini dan berbicara dengan dia tentang Tuhan Yesus. Lalu dia percaya Tuhan Yesus dan saya doakan dia. Lalu kemudian saya pergi, 1 minggu kemudian saya datang, dia sudah sembuh. Tapi ketika dia melihat saya, dia bawa arit yang dipakai untuk potong rumput, dan dia bilang, saya tidak mau ikut kamu. Yang mau potong saya itu, padahal tadi dia sudah sembuh ya. Karena apa? Dia bilang, saya tidak mau ikut kamu karena saya sudah berjanji sama istri saya, karena istri sudah meninggal duluan. Kalau nanti saya ikut kamu, saya tidak bisa jumpa sama istri saya. Dan saya yakinkan dia berkali-kali, tapi dia tetap tidak mau dan dia mau menyerang saya untuk membunuh saya. Lalu saya bilang, ya, saya akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Sampai sekarang saya kembali lagi dengan dia sudah mati berarti. Dan saya bilang, nanti kalau pada waktu mati dan Tuhan tanya, jangan salahkan saya. Kadang-kadang begitu, orang sudah mendapatkan kesembuhan, pemulihan dari Tuhan, tapi tidak mau sungguh-sungguh percaya untuk memperoleh keselamatan. Karena yang dicari fokusnya hanya kesembuhan saja. Dan itu bukan 1-2 orang saja, beberapa orang yang saya layani, orang-orang disembuhkan, tapi mereka tidak mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Mungkin dalam pelayanan kita pun kita akan berjumpa dengan orang-orang seperti itu. Tapi kita sudah layani mereka, sudah memberitakan firman kepada mereka. Tapi keputusan untuk percaya terima Yesus itu adalah keputusan pribadi mereka. Karena itu penting sekali untuk kita setia dalam pelayanan, apapun tantangan pergumulan yang kita alami, lakukan. Karena memang tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk menyatakan kepada kita belas kasihannya. Tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk membebaskan kita dari penderitaan. Tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk menyelamatkan jiwa kita dari kebinasaan. Tapi yang keempat, tidak ada yang sukar bagi Yesus untuk menjamin bagi kita hari esok yang penuh harapan, yang lebih baik. Perhatikan ayat 19 lagi. Tuhan Yesus berkata kepada orang ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Saya bisa bayangkan orang ini yang begitu menderita selama ini, sekarang dia dibebaskan oleh Tuhan, sudah sembuhkan. Bagaimana dia pulang ke rumah, pasti dia akan cerita banyak hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kepada dia hari esok yang lebih baik, tidak seperti hari-hari kemarin. Hari-hari kemarin penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, bertahun lamanya dia menderita. Tapi hari ini adalah hari yang baru, hari di mana Tuhan mengubah hidupnya menjadi lebih berarti. Karena itu dia bisa memandang hari esok dan penuh harapan, sebab dia sudah memiliki jaminan hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Dan hari-harinya menjadi hari-hari yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita pun mengalami hal yang sama. Ketika kita menolong orang lain untuk percaya Tuhan Yesus, mereka pun akan mengalami hal yang sama. Karena itu pergi ke pelayanan, jumpai orang-orang yang penuh dalam penderitaan mereka dan perlu dibebaskan, dan bawalah mereka untuk menatap hari depan yang penuh harapan dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang sukar untuk menyelamatkan orang-orang yang belum diselamatkan. Kadang-kadang yang sukar bagi kita itu cuma pergi untuk memberitakan itu. Tidak ada yang sukar bagi kita. Kadang-kadang langkah kita lah yang berat untuk pergi
memberitakan Injil kepada orang yang tersesat. Bukan setannya, bukan orang-orangnya yang sulit untuk dijangkau, tapi yang menjadi masalah kita. Ya, kita yang sulit untuk pergi, menolong mereka, menolong orang-orang yang penuh dengan pergumulan dan permasalahan yang mereka hadapi. Karena itu belajar seperti Tuhan Yesus untuk melihat orang itu, melihat mereka, melihat pergumulan mereka, melihat persoalan mereka, melihat penderitaan mereka, dan tolonglah mereka untuk melihat hari depan yang penuh harapan. Ketika kita membawa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hati mereka, kita sedang memimpin mereka untuk melihat hari esok yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang saudara sedang dibentuk di sini. Bahkan kadang-kadang ada yang belajar di sini dan sepertinya hari esok kelihatannya kok masih suram begitu ya. Dan tahu nanti jadi apa saya. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak bisa melihat ke depan tentang apa yang Tuhan rancangkan bagi kehidupannya di hari depan. Tapi Tuhan mau mengajak kita untuk melihat ini. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita sungguh percaya kepada Dia, yang menjamin hari depan, hari esok kita lebih baik daripada yang kita alami sekarang. Mungkin Tuhan akan percayakan kepada saudara jiwa-jiwa yang sesat untuk diselamatkan. Ada gereja yang Tuhan percayakan untuk saudara dirikan. Ya. Lihat ke depan, jangan lihat sekarang. Saudara lihat sekarang banyak masalah, banyak persoalan, tapi lihat ke depan. Percayalah kepada Yesus yang baginya tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil bagi kita. Dia menjamin bagi kita hari esok yang lebih baik. Tadi seperti yang dinyanyikan oleh orang-orang di guru. Kami yakin dalam hati kami bahwa satu hari kelak kami akan melihat anak-anak kami, orang-orang kulit hitam, akan duduk bersama-sama dengan orang-orang kulit putih. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Satu hari kelak kita akan melihat kemenangan yang Tuhan. Karena tidak ada yang suka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya